Saudara punya hak untuk menerima Roh Kudus, menerima legasi warisan. Karena di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-40 ya saudara. Kita akan melihat di sini apa yang dikatakan Rasul Petrus pada jemaat yang ada di orang-orang yang ada di Yerusalem. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Karena apa saudara? Janjinya apa? Kalau bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi untuk orang yang bertobat, ya, percaya, bertobat dan memberi diri dibaptis dan alami pengampunan dosa akan menerima karunia Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang belum menerima karunia Roh Kudus? Ini masalah. Maka ini legasi warisan ilahi. Semua orang punya hak. Bahkan di sini dikatakan bagi kamu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Jadi Tuhan itu kalau janji dia punya kesanggupan untuk menepati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang worship atau penyembahan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua. Matius 2 ayat yang 11. Sudah ketemu? Yang bawa Alkitab katakan amin. Alkitab. Alkitab, Alkipun. Nah, mari kita lihat ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kata ini, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, penyembahan itu bicara tentang sikap. Jadi saudara, ini sujud itu sikap yang bisa dilihat. Jadi jangan sepelekan sikap yang ini yang kelihatan loh saudara. Jadi saudara, worship atau penyembahan itu bicara tentang sikap hati yang diwujudkan. Orang Majus ini saudara, ya, ini Majus ini adalah dari mana? Persia. Persia itu hari ini adalah Irak dan Iran itu Persia. Dan dia datang mencari Mesias, mencari Mesias yang lahir. Dan begitu dia menemukan, sekalipun dia sempat salah, dia ke Yerusalem, ternyata dia ini tidak ngerti Alkitab. Makanya orang yang tidak tahu Alkitab itu biasanya kesasar-sasar. Dia ini patokannya adalah bintang, saudara. Makanya dia kesasar ke Yerusalem, padahal Alkitab mengatakan, "Hei Bethlehem, ya, Efrata di tanah Yudea." Nah saudara, di dunia ini ada orang yang punya patokan bintang kayak orang Persia ini. Jadi dia ngerti perbintangan, kayak orang Jawa itu kan ngikuti perbintangan. Kapan ya tanam ada bintang ini, bintang itu boleh. Nah, orang-orang dari Persia ini ngikuti apa? Bintang, ilmu perbintangan. Jadi orang Persia ini dia melihat bintangnya, saudara. Makanya kalau ada kejadian perubahan di langit, itu dia bisa menerjemahkan. Di sini dikatakan begini, ayat 11 tadi ya. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud. Ini kan bahasa tubuh.
sujud menyembah Dia. Ekspresi itu bisa dilihat. Sujud itu sebagai bahasa tubuh yang bisa dilihat. Nah saudara, apa yang dia bawa? Dia membuka tempat harta bendanya. Karena harta benda ini kan sebenarnya tempatnya ada di mana sih? Hati. Di mana hartamu berada, di situ hati. Dia buka harta bendanya. Orang bisa membuka dompet ya, membuka tempat hartanya itu karena hatinya. Dia jauh-jauh mencari Yesus. Jadi ini dia ingin mewujudkan cintanya, mewujudkan kasihnya. Makanya ini diwujudkan emas, kemenyan dan mur. Emas, kemenyan dan mur itu bicara tentang sesuatu yang berharga. Wujud dari penyembahan itu adalah emas, kemenyan, dan mur itu punya bobot yang sama. 1 gram emas itu sama dengan 1 gram kemenyan dan 1 mili minyak mur. Ini harganya sama. Dan ini sebuah barang langka, bukan sembarangan. Kenapa? Ini bukan barang jadi, tapi barang berproses. Kemenyan ini juga sama. Ya. Ini getah dari satu pohon. Jadi pohon itu harus dilukai sehingga meniriskan getah. Ya, getah. Dan getah ini ketika padat ini saudara, dan dia diproses, itu jadi kemenyan. Dan kemenyan itu berfungsi ketika dibakar. Begitu dia dibakar itu menebarkan aroma yang harum. Ini kemenyan. Dan yang ketiga ini mur. Mur itu juga sama dihasilkan dari getah pohon mir. Itu pohon yang berduri, saudara. Dan itu harus dilukai pohon itu. Semakin banyak dilukai, ya itu akan semakin banyak meniriskan getah. Sehingga ketika disuling, itu jadi minyak yang mahal. Yang 1 mili itu sama harganya dengan 1 gram emas. Bicara tentang sesuatu yang berharga. Dan kalau emas itu murni itu tidak kaku, saudara. Ini bicara tentang kemurnian. Orang Kristen kalau hatinya murni, saudara, itu mudah dibentuk, tidak kaku. Nah kalau emas itu kalau murni itu gampang. Ini gampang, orang yang murni hatinya itu mudah dibentuk. Emas itu saudara, emas itu tidak pernah kehilangan nilai. Sekalipun itu dimasukkan ke dalam comberan, nilainya tidak berubah. Kita percaya apa kata Tuhan, kamu berharga dan mulia. Persembahan itu yang dimaksud emas ini saudara. Ini yang terpenting saudara, kemurnian hati. Dengan Tuhan itu bicara tentang kemurnian hati. Makanya di dalam Matius 5 ayat 23, 24 itu, untuk menjaga kemurnian hati kita ini mesti beres. Hati kita ini beres. Di situ dikatakan apa? Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, Tuhan tidak mau hidup kita ini terkamirkan oleh dosa, oleh sakit hati, oleh keberatan hati nurani. Berdamai dulu. Tuhan Yesus ngajari kamu mesti berdamai dulu. Kan mesti menjaga kemurnian hati. Makanya saudara, persembahan yang paling utama setiap hari ini, jaga kemurnian hati. Orang kalau murni hatinya, situasi apapun tidak berubah nilai.
mau tanggal tua, tanggal muda, yang menjadi penerang abadi adalah Tuhan. Bukan tergantung bulan muda, bulan tua, bukan tergantung matahari. Ya. Wah, ini pas matahari nggak ada, hujan deras jadi rezeki jeblok. Tidak pernah. Penerang orang percaya itu adalah Tuhan. Amin. Nah ini sudah kita lihat Mazmur 24 ayat yang ketiga. Ini bicara tentang kemurnian. Dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang ini di ayat 4 dikatakan orang yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini kan orang-orang yang boleh naik ke gunung Tuhan. Jadi ada 4 kriteria kan, bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Kemudian kita akan melihat yang kedua itu kemenyan. Kemenyan ini adalah dupa yang harum. Ini bicara tentang doa, pujian, dan kesaksian. Kemenyan ini untuk mengerti kualitas kemenyan ini adalah dibakar. Karena begitu kemenyan itu dibakar itu menebarkan keharuman. Kalau yang keluar semut-semut komplit, apalagi kebun binatang keluar semua, ini mah bukan dupa yang harum. Ini kan bicara doa orang-orang kudus, bicara tentang pujian kepada Tuhan, bicara tentang respon, tentang sikap hati bagaimana dia menyikapi hidup. Apakah bisa mengucap syukur? Kan ucapan syukur itu kan naik. Jadi pergilah dan pelajarilah firman. Arti firman ini yang dikehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengan kesaksian hidup kita ini, kita dipakai untuk memanggil orang berdosa. Maksudnya, kesaksian kita. Berapa banyak saudara yang sudah membawa jiwa-jiwa? Ada orang bertobat melalui kesaksian saudara. Kenapa? Lewat hidup kita, kesaksian kita, orang berdosa itu dipanggil. Karena Tuhan tidak mungkin jumpai dia, ayo kamu bertobat. Kalau enggak bertobat, tak panggil pulang. Enggak, pasti pakai orang percaya. Jadi ini yang lebih penting, kenapa? Belas kasihan itu adalah memberikan Tuhan itu sendiri kepada orang. Orang bisa kasihan, tapi kalau belas kasihan itu selalu dari itu. Makanya saudara, satu kali ketika Rasul Petrus dan Yohanes di dalam dalam Kisah Rasul 3 itu naik ke gerbang indah Bait Allah. Ya ada orang. Petrus berkata, lihat pada kami, emas perak enggak ada padaku, tapi apa yang kupunyai aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalan. Belas kasihan itu memberikan Yesus buat orang. Bukan berarti sudah persembahan cukup, tapi lebih dari itu Tuhan tuh ingin kita ini punya belas kasihan. Menyaksikan, memberikan berita kabar baik kepada orang lain, memberitakan Yesus itu sendiri. Makanya kan memberikan Yesus kepada orang lain. Jadi jangan nunggu, aku enggak nunggu punya emas perak untuk mengasihi orang. Kalau yang paling penting itu bagaimana bisa memberikan Yesus kepada orang lain. Ini belas kasihan. Karena Tuhan berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi banyak orang berpikir, oh udah persembahan, udah selesai. Saudara, Tuhan ingin mau lebih dari itu.
berikan Yesus kepada orang. Berikan Yesus kepada keluargamu. Berikan Yesus kepada tetanggamu. Berikan Yesus kepada temanmu di sekolah. Orang kalau bisa berikan Yesus, dia pasti sudah berikan apa? Hatinya. Dia sudah pasti memberikan hartanya. Orang tidak bisa memberikan Yesus kalau belum bisa memberikan persembahan yang lain. Makanya saudara memberikan Yesus itu kan kepada orang lain, itu konsekuensinya apa? Mati. Coba saudara ingin dijilin orang, saudara sama orang Madura, tak celurukan Yesus apa-apa, gitu kan? Memberikan Yesus ke orang lain, itu artinya apa? Kita ini berani memberikan nyawa kita. Yesus itu sudah memberikan nyawa buat kita. Lah Tuhan mau ingin lebih. Kita ini juga sama memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan itu Tuhan sendiri memberikan belas kasihan. Makanya Tuhan Yesus dalam pelayanan selalu tergeraklah oleh belas kasihan. Orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar karena belas kasihan. Kemudian saudara di dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Ini dupa ini bicara tentang kesaksian kan? Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang kita mesti punya kesaksian yang baik supaya jangan menjadi batu sandungan orang lain. Kekristenan itu kita dipanggil untuk merdeka, tapi bukan menyalahgunakan kemerdekaan. Terus mau-maunya sendiri, bukan, saudara. Karena saudara ayat 10 dikatakan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan masalah boleh tidak boleh. Tapi apa yang kita lakukan itu menjadi sandungan orang lain atau tidak, menjadi berkat buat orang lain atau tidak. Bukan masalah halal haram, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jadi pakai akal budi, kita menggunakan akal budi kita. Makanya kekristenan seperti Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma dalam Roma 12. Ini kan jemaat di Roma itu latar belakangnya penyembah berhala. Dia sampaikan ya, ibadah itu kalau benar akan orang itu akan mengalami apa? Metanoia, perubahan cara berpikir. Bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu menggunakan akal budi. Makanya Rasul Paulus pernah negur jemaat yang ada di Galatia. Di dalam Galatia itu dia dituliskan apa? Dia dalam suratnya, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau Galilea kan STT yang di sini kan Galilea. Kenapa? Di bangsa-bangsa itu di Eropa orang yang punya latar belakang apa? Penyembahan berhala. Jadi tidak bisa membedakan ini dimakan boleh atau tidak. Ini membangun hidup orang lain. Dia hantam romo. Makanya di ayat yang ke-11 dalam surat Korintus ini dikatakan, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, ini bicara tentang dupa, kemenyan, dan kesaksiannya menebarkan bau yang harum. Dan minyak mur ini seringkali dipergunakan untuk balsam orang mati dan juga untuk apa?
minyak wangian untuk pernikahan, saudara. Dan ini identik dua hal ini. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang kasih dan kesetiaan. Di dalam pernikahan itu kan dituntut itu apa? Kasih dan kesetiaan. Di dalam kematian itu bicara seseorang itu menyelesaikan hidupnya setia sampai garis akhir. Makanya saudara, kita ini perlu ya hidup ini setia sampai garis akhir. Tantangan boleh banyak, tapi kita percaya kita ini lebih dari orang-orang yang benar. Bahkan di dalam 1 Korintus 13 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Artinya apa, saudara? Orang Kristen itu tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari ujian. Tapi Tuhan sudah memberikan jaminan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada jaminan, saudara. Makanya saudara, ini bicara tentang kasih dan kesetiaan. Ngikut Tuhan itu mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan setia sampai mati. Para rasul itu saudara, semua mati jadi martir. Bahkan Thomas itu dilembing di India. Dan kita buka Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini yang dimaksud kasih dan kesetiaan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus begini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi penurut-penurut itu bicara tentang apa? Tentang setia, nurut. Terus nurut. Wah, ngalami susah, nurut saja. Kenapa? Kekristenan itu proses dan progres. Emas, mur, kemenyan itu semua berproses. Itu semua melewati proses. Nanti saudara cari tahu bagaimana emas itu bisa jadi, minyak mur itu bisa jadi, kemenyan itu bisa jadi. Itu semua berproses. Kenapa bisa berharga? Karena itu proses. Makanya saudara, penurut atau setia itu ya, itu berproses. Sehari, 2 hari ya. Makanya kalau saudara masih setahun, 2 tahun setia, oh enggak. Ukuran kesetiaan bagi seorang hamba di Israel itu adalah 7 tahun. 7 tahun. Makanya saya sering kali menemukan orang-orang setia, baik itu dia dalam bekerja di satu perusahaan maupun di gereja. Itu pasti ada orang-orang setia. Kenapa? Ukurannya 7 tahun. Namanya kan hamba itu dulos. Dulos itu kasih tanda, stigma. Tapi kalau sudah lewat 7 tahun, itu namanya sakit. Hamba yang setia. Hamba yang setia itu dipercaya oleh tuannya. Dipercayakan harta. Kayak hambanya Abraham yang bernama Eliezer itu sudah melewati kesetiaan. Makanya ketika meminang Ribka untuk Ishak, sudah dia dibawain harta loh untuk meminang itu. Karena ini hamba yang setia namanya sakit, dipercayakan harta. Dan di ayat yang kedua dikatakan dan hiduplah di dalam kasih. Makanya minyak mur ini bicara tentang kasih dan kesetiaan. Saudara itu setia itu kayak minyak mur ini, terluka tetap setia, dilukai tetap mengasihi. Karena apa saudara? Pohon mir ini saudara, ini pohon berduri. Saya ini pernah itu dari pohon yang betahnya pahit dan itu berduri. Tapi dia mau dilukai. Makanya hidup kita ini mesti ada banyak ya saudara. Tergantung respon. Kalau kita ini responnya dilukai tetap benar saudara, itu kan meniriskan getah minyak getah pohon mir dan akan menjadi minyak mur, dan itu menjadi minyak yang mahal harganya.
Karena hidup dengan Kristus itu kan kita tidak ada jaminan, tidak ada masalah. Tapi jaminannya Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu jaminannya penyertaan Tuhan. Bukan dijamin tidak ada masalah. Kalau saudara ikut Tuhan dijamin banyak masalah. Amin. Kasih tahu kirian, kamu dijamin banyak masalah. Tidak ada jaminan, nggak ada masalah. Tapi jaminannya Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Makanya sudah rasul-rasul itu sudah banyak luka-luka, tanda salib di dalam hidup. Dan saudara, kalau melihat kisah mereka itu heroik sudah. Makanya di sini dikatakan ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara, kasih dan kesetiaan itu adalah persembahan, korban yang harum. Ada banyak luka, getah itu dituliskan. Ini saudara, kita ini teladannya nggak usah jauh-jauh. Rasul Paulus ini tidak berkata, dan hidupnya lah di dalam kasih sebagaimana aku. Tidak ada. Tapi dia berkata sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Jadi teladan kita ini nggak jauh-jauh. Siapa? Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara terluka, sudah kecewa, bandingkan dengan Tuhan Yesus saja. Gak usah bandingkan dengan orang lain. Tuhan Yesus itu muridnya sendiri itu menjual dia. Makanya saudara, oh iya Tuhan, dijual. Yang melempari batu, yang nyambuk bangsanya sendiri. Orang-orang Yahudi begitu kejam, sudah. Ini orang yang sehidangan makan mengkhianati Yudas. Jadi kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita komplain aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan berkata, aku sudah melawan. Oh Tuhan begini-begini, aku sudah beritahu. Oh begini-begini, aku sudah. Nah, nanti saudara akan reda. Jangan dibandingkan dengan orang lain, dengan manusia. Paulus tidak membandingkan dengan diri, tapi dia berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi dan telah menyerahkan diri. Karena kasih itu berkorban. Sacrifice, korban. Orang yang mengasihi itu berkorban. Kalau suami mengasihi istri, pasti suami berkorban. Mengasihi berarti dia berkorban. Makanya ayat ini berkata, yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban. Makanya tanpa kematian Yesus, tanpa korban Yesus, kita ini semua mati masuk neraka. Kemudian juga saudara ini bicara tentang kemenyan ini, kesaksian kita. Kenapa? Kita Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjangkau orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Jangan kita ini justru jadi batu sandungan Tuhan, tapi makanya jaga hati. Yang ketiga ini bicara tentang apa? Kasih dan kesetiaan. Ikut Tuhan itu setia. Oh Tuhan itu kan akan memberkati orang-orang yang setia. Tuhan, dengan Tuhan itu, dia kan Tuhan berkata begini, jerih lelahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Mari hidup dalam kasih dan kesetiaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih